Kita sudah siap mulai. Sekali lagi selamat malam semuanya. Salam kenal, nama saya Edo. Ini ada satu video yang bagus dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Negara Kanada. Gambar yang kiri dengan yang kanan, di mana yang kiri itu terlihat sehat. Saya yakin semua sudah sering mendapat share video ini di berbagai platform media sosial. Yang kanan itu obat, ya kan, penyakit, rumah sakit. Sementara yang kiri main dengan cucu, bercanda kiri kanan. Nah, inilah investasi supaya di hari tua kita nanti kita bisa kayak di video yang kiri, nggak narik selang infus tapi kita narik dasi, ya kan? Pakai jam bukan pakai, ya. Itulah. Menurut saya video ini bagus dan mengencourage, memotivasi orang untuk mau lebih berolahraga. Dan sebentar ini aktivitas yang ada di My Gym Free Body Fit. Cowok, cewek, tua, muda, aneka size badan semua berolahraga sama-sama di My Gym Free Body Fit. Nih guys, sekali lagi ya guys, olahraga itu ya mau latihan beban ataupun aktivitas kardio ya podo wae guys, malah bagus banget dan perlu untuk dilakukan kedua-duanya agar kesehatan lu seimbang guys. Gak mesti kudu begini begitu, kalau dibawa ribet ya namanya bukan lifestyle tapi kewajiban ya toh. Yang harus lu lakukan itu ya olahraga apapun penting buat jaga kebugaran dan kesehatan fisik di hari tua nanti. Biar nggak nyusahin orang-orang terdekat lo ya, guys. Gitu. Investasi sehat, bukan investasi bunga bank, bukan investasi emas, bukan investasi, tapi investasi kesehatan. Karena kalau kita nggak sehat juga kita nggak bisa optimal, kita nggak bisa maksimal dalam bekerja, ya kan? Nah, tadi kita sudah bahas mengenai faktor kesehatan dan kebugaran, terus pemahaman diet, gaya hidup juga sudah, ya kan? Sampai pada olahraga sebagai investasi. Nah, saya mau masuk ke ini supaya kita semua punya kesadaran untuk keluar dari comfort zone. Kita masuk ke growth zone. Kita semua akan berkembang. Jadi kita semua meninggalkan comfort zone yang biasanya cari aman, obat capek, takut panas, nggak mau keringetan, nggak mau keluar kamar, ya kan? Menjalani rutinitas hari-hari, hidupnya relax-relax, Netflix, scrolling-scrolling gadget, ya kan? Jadi semua itu akan terasa no surprise, akan terasa monoton. Kita mencoba berubah. Tadi sudah 2025, kita mau menjadi sesuatu yang baru, kita akan challenge diri kita sendiri, kita akan belajar. Nah, learning ini yang mau kita lakukan di sini, di Zoom kesempatan malam ini. Kita semua akan mengambil resiko, ya kan, untuk bisa berprogres, agar hidup kita bisa lebih exciting lagi. Ya kan? Nah, ini ada quotes yang saya temukan di situ. Jadi, kita harus memiliki hobi, ngisi otak, ngisi otot, atau ngisi dompet. Ya kan? Di luar dari tiga itu ya, semuanya hanya buang-buang waktu aja. Nah, saya highlight kuning karena yang kita lakukan di sini bukan ngisi otak. Semua simple kok, semua mudah. Nanti kita bisa melakukan dengan mudah, kita bisa sehat dengan mudah. Eh, Ngisi dompet saya highlight karena kita bukan ngisi otak juga ya. Kita ngisi dompet itu saya highlight karena itu penting. Itu yang penting, kita juga nggak bisa lepas dari. Nah, untuk bisa melakukan itu kita perlu pasrah dan ikhlas. Maksud saya pasrah dan ikhlas itu kita kayak gelas kosong. Coba minta gelas. Gelas kosong. Ini gelas nih. Kalau gelas ini penuh, ya kan? Kita bayangkan gelas ini berisi air penuh. Saat kita tuang air, airnya akan luber, beleber kemana-mana, akan becek. Ini bahkan diri kita juga. Jadi apapun yang kita pahamin, apapun yang selama ini kita scrolling, kita googling mengenai diet, mengenai kesehatan, mengenai pola makan, ini akan kita coba bedah, kita akan coba kosongkan gelas di diri kita supaya kita bisa isi dengan air yang baru, ya kan? Agar semuanya bisa siap belajar, bersedia menerima masukan.
ya kan? Jadi kalau nggak dikosongkan gelasnya, kita nggak punya sikap surrender, kita juga bisa bisa masuk gelas terus, ya kan? Nah, yang paling penting adalah yakin dan percaya diri sama orang lain. Orang lain di sini saya maksud adalah orang lain di dalam grup, ya. Nanti kita semua akan mau mencoba, kita akan memiliki kemauan untuk bisa tidak menyerah. Nanti si A, si B bisa saling menyemangati, bisa saling mengencourage, bisa saling mengingatkan. Itu yang akan kita lakukan di sini sama-sama. Nah, untuk segitiga sama sisi ini, saya mau memperkenalkan segitiga sama sisi. Gantian, udah capek nanti ngomong sama Siska. Ini pola segitiga sama sisi ala my gym. Di sini ada sama sisi. Ya, nah, silakan Sis. Oke, kembali lagi dengan saya. Siska. Jadi nggak boleh langsung jadi ya, nggak ada premis mayor, nggak ada premis begini. Saya coba recap dulu dari yang Coach Edo tadi udah sampaikan. Sebenarnya apa sih yang menjadi faktor utama kegagalan orang itu dalam melakukan diet? Dibilang simple enggak, dibilang kompleks juga enggak. Jadi kami berdua kita mencoba merangkum eh, faktor-faktor apa aja sih yang membuat diet itu eh, tingkat kemungkinan atau tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi ketimbang kita mencoba melakukan diet dengan cara-cara yang konvensional atau yang seperti kita tahu sebelumnya gitu. Mungkin lebih ke tradisional gitu ya. Nah, yang pertama ada di sini ada gambar segitiga. Segitiga di situ kalian bisa lihat di paling atas itu ada pola latihan, pola istirahat, pola makan. Kalau ditanya mana yang paling penting, mana yang lebih harus didahulukan nih coach? Tiga-tiganya ini sama pentingnya. Makanya kita membuat gambar ini itu segitiga sama sisi. Karena kalau salah satu dari pola ini tidak kita jalankan, maka ini sudah tidak menjadi segitiga sama sisi lagi. Maksudnya apa sih segitiga sama sisi? Kenapa sih harus segitiga sama sisi? Karena ketiga pola ini harus kalian lakukan eh, berbarengan, seirama. Jadi porsinya sama. Ya, pola latihannya baik, pola istirahatnya baik, pola makannya baik. Yang baik itu kayak apa sih? Ya baik itu sangat relatif ya. Em, Tiap orang itu punya tingkat kemampuan masing-masing. Yang kami coba kerucutkan di sini, pola latihan yang baik itu adalah ketika kita sudah sadar bahwa kita melakukan olahraga dengan kesadaran penuh. Satu, tidak ada paksaan, tidak ada istilahnya harus dari diri diri kita sendiri. Pola latihan kayak apa? Pola latihan macam-macam kok, olahraga ini banyak sekali. Jadi bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di gym, bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bareng-bareng. Bisa di gym juga bisa dilakukan dengan supervisi dari trainer atau bisa dilakukan sendiri. Lalu pola istirahat kayak apa sih? Yang ideal. Pola istirahat yang ideal itu adalah pola istirahat yang cukup. Maksudnya cukup kayak apa? Seiring usia pasti pola tidur kita berkurang. Ya kan kita hanya punya waktu 24 jam. Bagaimana 24 jam ini bisa efektif menjalankan ketiga pola ini? Pola istirahat yang baik atau pola istirahat yang ideal itu kita paling telat tidur mungkin pilih antara jam 10 sampai jam 11. Kenapa jam 10 sampai jam 11? Karena pada saat kita beristirahat berarti organ-organ tubuh kita ini sedang totally rest dan merecharge. Nah, jadi proses mericas organ tubuh kita, organ tubuh dalam kita, ini kita nggak boleh skip. Berapa lama sih? 6 sampai 8 jam. Gitu ya. Lalu selanjutnya nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Jadi ini saya bahas kulitnya dulu. Lalu yang ketiga pola makan. Nah, ini nih yang very tricky. Jadi banyak pasti sekitar apa namanya banyak pertanyaan-pertanyaan soal pola makan tuh kayak apa sih gitu ya. Pola makan yang harus dijaga itu adalah pola makan yang kita makan bukan nyari kenyang, tapi kita makan cari cukup. Cari cukup kayak apa? Nggak usah pusing mikirin harus sekepal, harus sayuran harus sekian, buah harus sekian, Berapa kalori? berapa kalorinya. Yang perlu kita pikirkan, simple way aja.
kita sadar nih kita badan kita segini dengan aneka berat, tapi kita tahu nih kita bisa memenuhi kebutuhan kita itu per hari kalau kita memenuhi sekian kalori begitu ya. Jadi pola makan yang baik itu adalah porsi karbonya cukup, porsi veggies Serat. seratnya cukup, sama proteinnya juga cukup gitu. Yang pertama Oke. dari pola istirahat. Oke, kita bahas yang pertama, pola istirahat. Pola istirahat itu kayak apa sih? Jam tidur yang baik itu 6 sampai 8 jam. Kalau misalnya ada yang nanya, boleh nggak sih 6 jam itu saya tuker nih, siang saya tidur gitu kan, malam saya tetap terjaga gitu ya. Boleh nggak kayak begitu? Nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena di jam-jam tertentu ya, di jam 11 sampai jam 5 atau jam 11 sampai jam 4 itu organ-organ tubuh kita yang segitu kompleksnya, organ dalam tubuh kita yang segitu kompleksnya, itu bekerja dengan maksimal. Bekerja apa? Dia mericas, dia membuang racun-racun pada saat kita tertidur, gitu kan. Makanya ada pemahaman bahwa makan pada saat matahari terbit, lalu selesai makan pada saat matahari terbenam. Itu simple banget, karena pada saat matahari sudah terbenam, perut kita ini sudah waktunya untuk beristirahat, organ dalam kita ini sudah waktunya beristirahat. Jadi janganlah kasih beban dengan kita makan, misalnya di atas jam 7, di atas jam 8 gitu, atau mungkin jam 12 malam, karena masih terjaga. Supaya apa? Supaya organ tubuh kita ini nggak teriak-teriak nih, nggak berat gitu loh kerjanya. Karena kalau udah berat, mereka sudah kelelahan nih organ-organ tubuh kita, jelas pasti itu sangat mempengaruhi yang namanya metabolisme tubuh. Ya, Oke. Nah, jadi oke. ini dampak apa? Ini Dampak mengenai kurang pola tidur. istirahat dulu ya. Ya, Ini ada dampaknya. Dampak kurang tidur. oke. Ya, gimana sih? Ya, dampak kurang tidur apa aja? Pasti udah pada tahu semua sih. Saya coba recap cepat aja ya. Yang pasti meningkatkan stres, terlihat lebih tua, kurang fokus saat berkendara, obesitas, sering lupa, hilang konsentrasi belajar dan bekerja, ancaman pada pertumbuhan otak dan tubuh. Ini hanya segelintir dampak buruk dari kalau kita kurang tidur. Sebenarnya efeknya itu domino banyak sekali nanti ya. Oke, next. Nih, sekarang kita dari segi ini bukan usia, bukan umur, bukan membahas itu ya. Cuma teman-teman coba pola tidur teman-teman seperti apa? Boleh share di kolom chat, kita coba aktif dan interaktif aja. Boleh ngomong langsung juga, open mic juga boleh. Tidurnya Kendalanya gimana sih? tidurnya tuh Tidurnya gimana jam sih berapa gitu. gitu? Tidurnya jam berapa, kenapa, apanya itu juga nanti kita akan coba kita solusikan sama-sama. Ada yang mau share mengenai tidur? Kalau saya tidurnya jam segini nih, Coach. Kalau kamu tidur jam berapa? Kalau saya tidur itu paling telat jam 10. Jam 9 saya udah ngantuk banget. Jam setengah 10 masih 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 oke lah, tapi jam 10 tuh saya pasti udah tidur. Ada yang suka begadang di sini? Siapa aja? Kita baca dulu. Siapa nih? Tidur jam 10, jam 6 sudah bangun. Yes. Bagus juga pola tidurnya. Oke, di Oke. atas rata-rata saya tidur jam 12 malam. Ya, good. Tidur jam 12 malam. Bangunnya jam berapa, Gracia? Tidur jam 12 malam. Gracia, bangunnya jam berapa kalau tidur jam 12 itu? Oh, jam 6. Oke. Tidurnya 11. Tidurnya jam 11, bangun jam 4. Oke. Itu tadi lihat pola di sini ya. Apakah sudah mencukupi 6 sampai 7 jam, 7 sampai 8 jam pola tidur sehatnya, ya kan? Nah, kalau kurang tidur, nah itu dia dampak-dampak yang tadi sudah Siska sampaikan. Dampak-dampak dari kurang tidur. Nah, ternyata tidurnya juga sangat pengaruh ke metabolisme badan. Ya kan? Sebenarnya simpelnya ya, kita nggak usah ribet-ribet bahas metabolisme itu apa sih gitu ya. Kalau kita kurang tidur, coba ya yang sering begadang, yang sering malam nih ya. Kalau kita kurang tidur itu pada di atas jam 10, di atas jam 11, kadang kita suka rasa lapar lagi. Betul nggak? Itu kan bahaya. Kadang-kadang ada yang tidur larut terus malam-malam kepengenan Indomie. Aku nggak boleh nyebut produk. Kepengenan mie instan, ya kan? Nah, kayak gitu. Kenapa coba?
Apa? Kenapa Ya itu dia bisa? tadi. Kenapa bisa? Kadang mungkin ada yang nanya gini ya, Meskipun kenapa kita udah sih? makan ya, udah makan malam ya pada Iya, kita udah makan makan malam. malam. Kenapa kita jam 11, 12 kita crafting Lapar lagi? lagi, crafting lagi. Nah, kenapa? Sebenarnya begini, karena tubuh kita ini super pinter kan. Tubuh kita ini benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi tubuh ini punya memori, dia merecord, ya kan? Jadi kita punya yang namanya body clock. Once body clock kita misalnya jam 11 atau jam 12 malam baru tidur, bayangkan, kita terakhir makan jam berapa? Oh, saya jam 7. Oh, saya jam 8. Oke, lalu harusnya kita sudah tertidur ya jam 10, tubuh kita sudah istirahat, kita sudah apa namanya totally rest gitu. Kita masih terjaga. Kalau terjaga apa? Berarti engine, berarti mesin-mesin di dalam ini masih butuh bensin. Kita menganalogikannya begitu. Ketika butuh bensin berarti butuh apa? Butuh Asupan, diisi. butuh diisi. Jadi kenapa? Ih, aku kalau malam suka lapar. Ya kenapa? Karena kamu masih terjaga. Yang seharusnya kamu sudah tidur, yang seharusnya kamu sudah deep sleep, kamu masih bangun, masih awake. Nah, itu yang bikin tubuh kita itu meminta untuk diisi lagi bensinnya supaya dia bisa tetap terjaga. Begitu sih analogi simpelnya ya. Oke, itu Nah, analoginya mengenai pola tidur. Ada pertanyaan dulu mengenai pola tidur sebelum kita lanjut ke pola latihan nih berikutnya nih. Silakan, kalau ada pertanyaan pola tidur, boleh open mic, boleh chat pertanyaan. Aku mendekat karena saya matanya kecil nggak baca. Oke, kenapa? Tuh, Kenapa, coach, kenapa ya kalau setelah olahraga malam walaupun hanya 1 jam, setelah itu kenapa nggak bisa tidur? Apa adrenalin kita masih terpacu? Oke, aku coba jawab ya. Begini, jadi masing-masing atau beda-beda orang itu sebenarnya punya perbedaan bagaimana tubuh mengolah energi di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi ada orang yang kalau dia nggak capek, dia nggak tidur. Ada orang yang aku nggak bisa nih olahraga malam karena begitu olahraga malam heart rate naik, ya zona heart rate sudah masuk zona aerobik, zona yang deg-degan gitu ya. Lalu saya harus dipaksa untuk langsung resting zone, resting heart rate. Jadi dari heart rate tinggi saya harus dipaksa ke lower zone gitu ya. Nah itu yang bikin kadang suka nggak tubuh ini nggak bisa karena memang tipikal orang memang beda-beda, tipikal tubuh orang beda-beda. Jadi memang harus disesuaikan. Kenapa kita harus tahu nih badan kita kayak apa. Kalau dirasa olahraga malam itu membuat kita malah tetap terjaga, tetap semangat, nah berarti jangan lakukan olahraga di malam hari atau misalnya di atas jam 6 sore. Tapi kalau badan kita, misalnya gini, kita punya kebiasaan kalau aku nggak capek, aku nggak bisa tidur. Silahkan lakukan olahraga malam yang tentu jamnya dibatasi ya. Misalnya paling terakhir itu jam 8 selesai olahraga. Karena kita masih butuh waktu 1 sampai 2 jam sampai ke eh, zona heart rate yang rest, baru kita bisa istirahat. Begitu Kak Siska. kalau memang malam olahraga malam jadi malam terganggu tidurnya, ya simple way-nya olahraganya pagian dirubah atau siangan. Jadi malam bisa tidak tinggi tadi itu. Heart Malam rate-nya. bisa heart rate-nya bisa lebih terjaga dan bisa lebih rileks untuk bisa mempersiapkan diri tidur. Ada pertanyaan lagi? Jadi semua itu nggak apa-apa ya. Kita di sini memang memang share untuk bisa kita solusikan sama-sama. Nanti kita coba kita cari tahu dan kita akan pelajari sama-sama. Nanti di grup WhatsApp itu kita akan saling mensupport, kita akan saling menyemangati dan mengingatkan supaya semua anggota yang ada di grup WhatsApp bisa sama-sama sehat. Jadi kalau masih ada pertanyaan silakan, atau mau nanti sambil jalan juga silakan. Ya, lanjut. Oke, kita coba lanjut ya.